Oke, mari kita mulai. Di jantung kekuasaan Indonesia terjadi sesuatu yang sangat ganjil. Kritikus pemerintah yang paling tajam, yang paling vokal, justru diundang masuk ke dalam istana. Dan ini bukan sekedar kunjungan biasa. Ini adalah sebuah teka-teki politik yang bikin kita semua bertanya-tanya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu istana? Mari kita bedah bersama. Semuanya berawal dari kalimat ini. Ini bukan teguran, bukan juga ajakan debat, tapi sapaan yang terdengar hangat. Dari Presiden Prabowo untuk orang yang selama ini jadi lawan intelektual utamanya. Dengan nada yang sangat bersahabat, ia melabeli Roky Gerung sebagai disiden. Momen inilah yang jadi titik awal sebuah drama politik yang membingungkan banyak pihak. Inilah pertanyaan utamanya. Sebuah anomali yang memicu perdebatan di mana-mana. Kenapa seorang pembangkang, seorang kritikus, justru diundang ke pusat kekuasaan? Permainan macam apa yang sedang dimainkan di sini? Nah, mari kita coba cari tahu jawabannya. Untuk memahami keanehan ini, kita harus lihat dulu panggungnya. Ini bukan sekedar jamuan makan siang biasa. Latar waktunya adalah 27 April 2026, hari di mana Presiden mengumumkan perombakan kabinetnya. Jadi, di tengah ketegangan dan spekulasi politik yang tinggi, sebuah undangan yang sangat tidak terduga dikirimkan. Ini adalah perombakan besar pertama untuk Kabinet Merah Putih. Jabatan-jabatan yang sangat strategis diisi oleh nama-nama baru. Tapi, coba perhatikan, di antara para menteri dan pejabat tinggi ini, ada satu nama yang sama sekali tidak punya jabatan resmi, Roky Gerung. Kehadiran seorang akademisi aktivis di tengah pelantikan kabinet jelas merupakan sebuah kejanggalan yang paling mencolok hari itu. Jadi, gimana cara kita menjelaskan undangan yang hampir mustahil ini? Jawabannya kemungkinan besar terletak pada sebuah filosofi politik yang menjadi ciri khas pemerintahan ini. Sebuah strategi besar yang oleh banyak orang disebut sebagai rangkulisme. Oke, istilah kuncinya rangkulisme. Gampangnya gini, bayangkan sebuah tenda politik yang super besar. Tujuannya adalah merangkul semua kekuatan politik, nggak peduli kawan atau lawan, dan membawa mereka semua ke dalam lingkaran kekuasaan. Logikanya sebenarnya sederhana. Kalau semua orang ada di dalam, ya nggak ada lagi yang tersisa di luar untuk melawan. Semua ini demi satu kata sakti, stabilitas. Tapi tentu saja strategi semacam ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi tujuannya terdengar mulia kan, rekonsiliasi nasional, stabilitas politik. Tapi di sisi lain selalu ada harga yang harus dibayar. Ketika semua elit politik dirangkul masuk, pertanyaannya siapa lagi yang tersisa untuk mengawasi pemerintah? Nah, inilah risiko terbesarnya. Sebuah demokrasi yang sehat bisa kehilangan suara kritisnya. Sekarang, supaya kita benar-benar paham kenapa kehadiran Roky di istana itu begitu mengejutkan, kita perlu putar waktu sedikit ke belakang. Kita perlu lihat lagi apa yang dia katakan hanya beberapa bulan sebelum peristiwa ini terjadi. Lihat deh perbedaannya yang sangat mencolok ini. Beberapa bulan yang lalu, Roky itu masih keras meramalkan kekacauan sosial dengan isu piring kosong emak-emak. Dia menuduh rezim sudah kehilangan moral. Tapi di bulan April, dia justru hadir di istana dan berbicara tentang supervisi. Ini bukan sekedar perubahan sikap. Ini adalah sebuah lompatan narasi yang sangat drastis. Dan kita harus ingat, Roky itu bukan sekedar pengkritik biasa. Dia secara konsisten dan sistematis menyerang fondasi intelektual pemerintah, mulai dari menyebut negara ini republik tanpa republikanisme sampai membongkar kelemahan program Prabonomics. Dia adalah antagonis utamanya. Inilah yang membuat kehadirannya di istana bukan cuma aneh, tapi jadi sebuah teka-teki strategis yang rumit. Jadi, apa yang sebetulnya terjadi? Gimana cara kita membaca pertemuan ini? Jawabannya, ternyata ada pada bahasa dan istilah-istilah kunci yang digunakan, baik selama acara maupun setelahnya. Mari kita coba pecahkan kodenya. Oke, ini adalah penjelasan resmi langsung dari Roky. Penting untuk kita garis bawahi. Dia tidak bilang bergabung dengan pemerintah. Sebaliknya, dia memposisikan dirinya sebagai pengawas atau supervisor dari masyarakat sipil. Fokusnya pun sangat spesifik, kebijakan lingkungan hidup, yang kebetulan sekarang dipegang oleh sesama aktivis, Jumhur Hidayat. Jadi, narasi yang dibangun adalah mengawal dari dalam. Nah, disinilah permainan simbolnya dimulai. Ketika Presiden Prabowo melabelinya disiden dan Roky menerimanya, ini lebih dari sekedar candaan. Ini adalah semacam negosiasi identitas di depan publik. Roky seolah ingin menegaskan, saya mungkin ada di dalam istana, tapi status saya tidak berubah, saya tidak ditaklukkan. Ini cara yang cerdas untuk menjaga jarak kritisnya sambil tetap menerima undangan itu.
Lalu tiba-tiba muncul istilah yang tidak terduga ini, ethics of care atau etika kepedulian. Ini bukan sekedar jargon filsafat yang rumit. Dengan membawa konsep ini ke dalam istana, Rocky sepertinya sedang berusaha mengubah arena perdebatan. Dari yang tadinya hanya soal kekuasaan dan politik praktis, menjadi soal nilai, moral, dan etika kepemimpinan. Dan inilah langkah cerdasnya. Dengan mengaitkan ethics of care pada penunjukan aktivis lingkungan Jumhur Hidayat, Rocky sedang membangun sebuah narasi baru. Narasi bahwa pemerintahan ini sekarang punya fondasi moral dan peduli pada isu yang paling penting bagi puluhan juta pemilih muda, yaitu lingkungan hidup. Ini sebuah manuver politik yang jelas membidik demografi kunci untuk masa depan. Semua ini akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang paling fundamental di jantung peristiwa ini. Apakah ini sebuah terobosan baru dalam dialog politik? Atau sebaliknya, ini justru sebuah strategi canggih untuk membungkam kritik? Apa arti sebenarnya dari semua ini? Ada dua cara utama untuk membaca peristiwa ini, dan keduanya sama-sama masuk akal. Interpretasi pertama, kita sebut saja kolaborasi strategis. Ini adalah pandangan yang lebih optimis, bahwa kita sedang melihat sebuah model politik yang lebih dewasa, di mana kekuasaan mau berdialog langsung dengan kritiknya. Interpretasi kedua lebih sinis, kooptasi halus, sebuah taktik brilian untuk melumpuhkan kritik dengan cara merangkulnya, menjadikannya bagian dari kekuasaan, dan pada akhirnya membungkam suaranya. Pada akhirnya, kita semua dibiarkan dengan pertanyaan ini. Apakah kita baru saja menyaksikan lahirnya sebuah standar baru dalam panggung politik Indonesia? Atau justru kita sedang melihat awal dari kematian senyap bagi oposisi? Jawaban atas pertanyaan ini pada akhirnya bukan cuma menentukan nasib para kritikus, tapi juga masa depan demokrasi kita semua. Waktu yang akan menjawabnya.